Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Servis HP. Baik teman-teman, di sini kita akan bahas soal kasus di Samsung J1 AC yang kronologi yang punya HP ini di saat membuat panggilan atau terima panggilan HP-nya blank hitam atau mati ya, layarnya mati. Dan langsung kita coba di sini membuat panggilan dan ternyata benar ya. Di sini layarnya langsung mati. Untuk sensornya juga tidak berfungsi ya. Nah, jadi untuk kasus seperti ini ada dua kemungkinan. Setelah ganti LCD atau memang sudah sensornya yang bermasalah. Dan saya ulangi, di sini masih sama ya, masih blank hitam atau mati. Jadi di sini sebelum kita lakukan pembongkaran, kita akan coba masuk ke settingan sensornya ya. Dan di sini kalau kita cek bagian sensor, di sini masih error atau aktif secara sendiri di sini, padahal saya tidak halangi dari sensornya. Jadi kalau kita melakukan panggilan, di saat kita tempelkan ke telinga baru sensornya aktif ya. Nah, ini sebelum kita tempel ke telinga sensornya sudah aktif sendiri ya. Jadi kita akan coba bongkar saja HP-nya. Kemudian di sini kita perlu pencopotan di bagian LCD. Langsung kita panasin di sini bagian LCD-nya karena seri J1 AC ini melewati bagian LCD. Dan saya sarankan bagi teman-teman yang belum bisa melepas LCD, sebaiknya dibawa servis ya. Itu juga akan minim resiko. Kalau memang terjadi resiko ya tanggung jawab user yang lain ya. Oke, kita akan coba copot LCD, kemudian nanti kita akan fokus di sensornya. Dan ini memang mudah sekali ya pelepasan bagian LCD, karena ini memang bukan LCD yang bawaan, namun di sini LCD yang nomor 2 atau KW. Dan kalau memang kasus sensor yang bermasalah di sini, bisa jadi juga di bagian touchscreen-nya agak ketebalan ya. Dan di sini nanti kita akan cari solusinya buat mengatasi dari sensor yang error, menyebabkan di saat kita mencoba melakukan panggilan atau terima panggilan layarnya jadi mati atau blank hitam ya. Nah, sudah saya coba bongkar LCD, kemudian saya pasang lagi di sini. Apakah masih terjadi mati di saat kita membuat panggilan? Nah, ini saya tekan tombol powernya tidak bisa nyala ya, karena ini posisi bagian dari tombol powernya agak keras sedikit. Dan kita lihat nanti ya sama-sama setelah saya copot LCD apakah sudah normal kembali. Oke, langsung kita masuk ke dial pad. Di sini kita langsung buat panggilan atau kita masuk ke pengaturan sensornya. Dan ini kita lihat sama-sama apakah masih warna hijau ya. Nah, ini setelah kita masuk ke bagian sensor masih warna hijau seperti ini dan terasa getar yang panjang ya. Berarti di sini bagian sensor yang bermasalah walaupun kita sudah copot LCD. Dan ini kalau kita renggangkan LCD-nya jadi normal ya. Ini saya halangi di bagian sensornya baru bisa aktif seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk mengatasi atau mencari solusi masalah yang seperti ini cukup simpel ya. Jadi teman-teman jangan skip videonya, dan semoga bisa berhasil dengan cara
yang saya berikan kali ini ya. Nah, ini saya lihat bagian sensornya agak agak kotor sedikit. Namun di sini saya akan mengakali dengan menutupi dari bagian sensornya menggunakan lakban. Di sini saya tutup dan saya buat lubang atas sama bawah untuk sensornya. Bisa teman-teman menggunakan lakban hitam seperti ini atau lakban kertas, bisa juga ya. Intinya di sini kita tutupi dari lubang sensornya menggunakan lakban. Kita coba buat lubang di lakbannya baru kita tempelkan ya. Jadi di sini kita coba tutup dulu. Kalau memang tidak berhasil ya kita coba ganti dari sensornya ya. Namun di sini bagian sensornya tidak ada masalah. Setelah saya coba halangi tadi masih berfungsi dengan normal. Jadi kita usahakan di sini coba mengakali antara mata sensor yang atas dengan yang bawah, kita buat lubang menggunakan lakban atau kita tutupi menggunakan lakban. Sambil kita bersihkan di sini karena di sini bagian lemnya masih nempel, mungkin itu yang menyebabkan bagian sensor juga bermasalah ya. Ya, ini sudah selesai, kita tutup dengan lakban, kemudian kita buat lubang antara lubang yang atas sama yang bawah. Jadi di sini kita langsung coba pasang baterainya, dan di sini langsung saya nyalakan menggunakan mode download sambung colok cas seperti ini karena bagian dari tombol powernya agak keras sedikit. Oke teman-teman, di sini sudah nyala HP-nya dan langsung kita coba pengetesan. Di sini mudah-mudahan bisa berhasil ya, karena tadi sudah kita tutupi dari sensornya menggunakan lakban. Dan ini langsung kita presisikan saja karena berbeda sekali. Sebelum kita lapisi dengan lakban, kalau kita presisikan masih sama seperti sebelum kita lakukan pembongkaran. Dan di sini setelah kita tutup menggunakan lakban dan kita buat lubang antara lubang yang atas dengan yang bawah, kedua mata sensornya kita kasih jarak atau kita buat lubang, dan ini sudah bisa mengatasi atau masalahnya sudah bisa teratasi. Dan kita langsung masuk ke bagian proximity sensornya, sudah normal seperti ini. Berbeda jika kita lihat tadi, kalau kita masuk ke bagian proximity sensor dan selalu ada warna hijau ya, disertai dengan getar yang panjang. Dan cukup simpel untuk mengatasi jika teman-teman juga mengalami masalah yang seperti ini. Cukup dibongkar HP-nya, kemudian cek bagian sensor dan dicoba tutup menggunakan lakban. Bisa lakban hitam seperti ini atau lakban kertas. Kita buat penghalang di bagian sensornya antara kedua sensor atau mata sensornya, dan kita buat penghalang ya, dan bisa kita buat lubang untuk sensornya untuk mengatasi masalah sensor yang menyebabkan HP mati di saat melakukan panggilan ya. Jadi sebelum kita pengeleman di sini sebaiknya teman-teman presisikan dulu sensornya. Kalau sudah presisi baru kita kasih lem. Jadi memang kasus pergantian LCD seringkali bermasalah bagian sensor, baik itu karetnya yang entah kemana yang menyebabkan sensor tidak berfungsi ya.
Bisa jadi juga untuk bagian LCD terlalu tebal yang menyebabkan sensor bermasalah ya. Nah, ini kita akali menggunakan laban saja sudah bisa teratasi masalahnya, dan ini sudah normal kembali dan tidak mati di saat kita coba membuat panggilan ya. Ya, jadi masalah ini cukup simpel, namun resikonya juga terlalu besar. Kalau kita tidak tahu caranya, ya bingung juga ya. Di sini kita langsung coba kembali dan alhamdulillah tidak mati HP-nya, dan kalau kita halangi dari sensornya langsung berfungsi ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat dan berhasil ya. Ya, karena kasus sensor error seperti ini sudah bisa terselesaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.